apa herbisida untuk atasi gulma. Emang boleh nggak nih kira-kira? Oke, Iya. selamat menyimak Bapak Ibu. Kalau kita lihat topik hari ini, herbisida untuk atasi gulma emang boleh. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, eh, belum ada herbisida ya yang boleh dikatakan aman dan ramah lingkungan yang dipergunakan di bidang perkebunan kelapa sawit ataupun di pertanian lainnya. Nah, itu yang pertama. Terus tentunya kenapa boleh? Nah, kenapa boleh? Nah, bagaimana kita meminimalisasi penggunaan dosisnya, ya, bagaimana supaya aman bagi penggunanya, masih arah ke situ yang kita upayakan ke depan, ya. Nah, yang kedua perlu juga diingat, ya belum ada satu metode atau cara pengendalian semua spesies gulma secara tuntas. Belum ada. Karena apa? Ya. Karena kalau kita kendalikan gulma, contoh lalang, tuntas lalang itu terjadi suksesi gulma, akan muncul gulma yang berbeda. Mungkin akan muncul gulma kledemia, begitu. Ya, jadi belum tahu kita kapan bisa kita lepas menggunakan bahan kimia untuk pemeliharaan kebun kita. Nah, yang paling utama yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana meminimalkan penggunaan bahan dan bagaimana supaya yang pengguna itu aman, ya, aman dari pengaruh dari bahan kimia tersebut. Ya, herbisida sama dengan racun gulma, ya. Ini untuk pengelolaan perkebunan, ya, pemeliharaan kebun. Namun sebenarnya bisa juga racun untuk manusia, bisa juga racun untuk tanaman. Tapi kita fokus di sini, yang pertama adalah bagaimana kita para petani untuk mematikan tanaman pengganggu atau gulma. Ya. Gulma itu adalah tanaman, ya, tanaman yang tidak kita inginkan tumbuh di tempat tertentu ataupun pada waktu tertentu. Senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas gulma mengganggu tanaman utama. Ya, itu herbisida itu digunakan adalah senyawa atau material yang disebabkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas gulma pengganggu tanaman utama. Ya, tanaman utama itu adalah kelapa sawit. Karena jika gulma tidak dikontrol, dapat dipastikan akan menyebabkan penurunan hasil pertanian, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat dari foto, ya, dari foto, ada enggak dari ya peserta yang dapat memberi komentar apa masalah di sana? Terlalu banyak jenis racun. Terlalu banyak jenis racun. Dari foto, Cara penyemprotannya. ya, ada pendapat lain? Benar, cara penyemprotannya. Ada pendapat lain? Biasanya para petani menggunakan air dari parit, itu kadang membuat kualitas herbisida menurun. Ya, itu banyak terjadi
Nah, yang paling utama apa kira-kira yang masalah? Yang masalah kok sampai begitu oh, Terlambat mengendalikan iya, Rumputnya iya, terlalu tinggi. betul ya. Nah, tentu kalau kita sudah membiarkan gulma setinggi itu, ya, bahan kimia yang kita gunakan pun sudah pasti berlebih, ya, sudah pasti berlebih. Kemudian tidak cukup satu rotasi, tidak cukup dua rotasi. Artinya kita sudah ya mengeluarkan racun yang tinggi, biaya banyak. ya biaya besar, ya biaya besar. Kemudian sudah tidak aman lagi sama penyemprotnya. Karena apa? Karena sudah terlalu tinggi droplet ataupun droplet itu atau air-air semburan itu sudah sampai ke atas pinggang. Bisa kena muka, Pak. Ya, bisa kena muka. Inilah ya bisa menjadi racun bagi pengguna. Nah, kemudian tadi satu lagi, kalau sampai sudah seperti itu gulma, tentu nggak bisa mupuk. Kalau dipupuk pun ya sudah gulmanya yang memakan pupuknya. Terus pupuknya pun tidak sampai lagi, ya, tidak sampai lagi ke tengah karena untuk jalan saja, ya, foto-foto yang tadi lah Mas ya, untuk jalan saja tidak ada. Nah itulah makanya perlu dilakukan pengendalian gulma. Nah, ada dua jenis herbisida, ya, herbisida kontak, ya, itu herbisida ya yang berguna untuk menyiangi gulma dengan cara langsung mengganggu tanaman untuk fotosintesa. Artinya begitu kita semprot terkena daun langsung kering, ya, dalam kurun beberapa jam sudah langsung kering sehingga terganggu fotosintesa daripada gulma itu, ya. Nah, bisa mati total enggak? Nah, umumnya yang terkena racun itu yang mati, itu yang kering, tidak sampai ke akar-akarnya, itu paraquat, ya. Tapi ini dibutuhkan untuk jenis-jenis daripada gulma. Gulma yang berbeda juga jenis herbisida yang digunakan, ya. Jadi contoh yang kontak ya Gromoxon, Macan, ya Turmada, Sernason, ya jadi banyak merek, ya banyak merek di pasaran. Kalau banyakkan di kita petani disebut ini racun hijau, ya racun hijau. Yang kedua itu herbisida sistemik, ya herbisida yang cara kerjanya mengganggu enzim, ya berperan dalam membentuk asam amino yang dibutuhkan tanaman dan mudah menyerap ke seluruh jaringan tanaman gulma dan akan mati sampai ke akar-akarnya, ya. Jadi herbisida ini bisa ditranslokasi ke semua jaringan. Racun itu bisa ditranslokasi ke semua jaringan sampai ke akarnya. Kalau kontak tadi tidak. Kalau kontak tadi yang terkena racun baru dia kering. Sawit Pro terus tumbuh.